Kisah Zack Bowen dan Eddie Hall adalah salah satu tragedi paling mengejutkan yang terjadi di New Orleans dengan latar belakang kota yang sedang berusaha pulih dari trauma badai Katrina. Cinta, kekerasan, kesehatan mental, dan akhir yang mengerikan semuanya menyatu dalam kisah ini, menjadikannya cerita yang menyentuh dan mengerikan. Bagaimana kisah selengkapnya, guys? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di-subscribe. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Langsung kita masuk ke kisahnya. Zachary atau Zack Bowen lahir pada tahun 1978 di California. Sebelum peristiwa tragis yang melibatkan dirinya dan Eddie, kehidupan Zack sudah penuh dengan tantangan. Setelah orang tuanya bercerai, Zack sering berpindah-pindah tempat tinggal. Kehidupan keluarga yang tidak stabil membuat Zack merasa terasing, dan ia terus mencari tempat untuk merasa diterima. Setelah dewasa, Zack mencoba menemukan jati dirinya dengan mendaftar ke militer. Ia bertugas di Kosovo dan Irak, dua wilayah konflik yang mempertemukan dirinya dengan kekerasan dan realitas yang keras. Pengalamannya di Irak menjadi titik balik dalam hidupnya. Zack sering menyaksikan kekejaman perang dan kematian di medan tempur yang kemudian menyebabkan trauma yang mendalam. Meski ia menunjukkan dedikasi dalam tugasnya, Zack mengalami tekanan mental yang kian hari kian berat yang dikenal sebagai post-traumatic stress disorder. Ini adalah kondisi yang umum dialami oleh para veteran perang, tetapi tidak semua mendapatkan perawatan yang layak, termasuk Zack. Ketika akhirnya kembali ke Amerika, Zack mencoba membangun kembali hidupnya. Ia menikah dan memiliki 2 anak. Namun tekanan mental yang ia alami akibat pengalaman perangnya merusak hubungan tersebut, yang akhirnya berujung pada perceraian. Setelah perceraian, Zack pindah ke New Orleans untuk memulai hidup baru, mencari pelarian dari masa lalunya. Di New Orleans, Zack bertemu dengan Eddie Hall di sebuah bar tempat Zack bekerja sebagai bartender. Eddie juga memiliki latar belakang yang penuh dengan kesulitan. Ia adalah seorang seniman dan penyair yang mencintai kebebasan, namun memiliki masalah emosional yang kompleks. Eddie dikenal sebagai sosok yang temperamental dan sering berkonflik dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti Zack, Eddie juga memiliki trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Mereka merasa menemukan rumah dalam satu sama lain dalam dunia yang penuh kekacauan dan ketidakpastian. Hubungan mereka awalnya dipenuhi oleh gairah dan semangat yang intens. Hubungan Zack dan Eddie semakin kuat ketika badai Katrina melanda New Orleans pada tahun 2005. Badai tersebut menghancurkan sebagian besar kota, memaksa banyak penduduk untuk mengungsi. Namun Zack dan Eddie memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen mereka di French Quarter. Sementara banyak orang melarikan diri dari kota yang dilanda banjir, mereka memilih bertahan. Mereka hidup tanpa listrik dan air, tetapi tetap bertahan dengan gaya hidup bohemia mereka. Mereka bahkan dikenal karena sering membuat api unggun di jalanan, memasak bersama, dan berbagi minuman dengan tetangga yang masih tersisa. Pasangan ini menjadi simbol ketangguhan di tengah kekacauan. Mereka mendapatkan perhatian dari media lokal. Dalam banyak hal, mereka tampak seperti pasangan yang romantis dan pemberani, menikmati kehidupan di tengah kota yang sedang dalam masa pemulihan. Mereka dikenal sebagai 2 orang yang hidup di luar norma, menikmati waktu bersama dengan cara yang tak terduga di tengah krisis yang mendera kota. Namun di balik citra romantis ini, Zack dan Eddie mulai menghadapi masalah yang lebih dalam. Trauma perang yang dialami Zack tidak kunjung membaik, dan Eddie juga berjuang dengan emosinya sendiri. Setelah badai, tekanan hidup mulai kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Kota New Orleans mulai dibangun kembali, dan realitas kehidupan pasca Katrina menjadi lebih sulit bagi pasangan ini. Kehidupan Zack setelah kembali dari perang tidak pernah mudah. PTSD yang dialaminya membuatnya sering mengalami serangan kecemasan dan depresi. Zack mencoba mengatasi hal ini dengan minuman keras yang kemudian memperburuk masalahnya. Selain PTSD, Zack juga mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil. Ia merasa tidak ada yang benar-benar mengerti pengalamannya di medan perang, kecuali dirinya sendiri. Sementara itu, Eddie juga memiliki luka emosional yang mendalam.
Ia seringkali marah-marah dan merasa cemburu. Eddie memiliki kecenderungan untuk mengendalikan orang-orang di sekitarnya, termasuk Zack. Mereka sering terlibat dalam pertengkaran sengit yang tak jarang berujung pada kekerasan verbal dan fisik. Meskipun Zack dan Eddie saling mencintai, hubungan mereka penuh dengan konflik dan ketidakstabilan. Ketika Zack dan Eddie memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen di lantai atas gedung Rampart Street French Quarter, mereka berharap bisa memulai hidup baru. Namun tekanan kehidupan sehari-hari dan masalah kesehatan mental mereka semakin menguasai. Eddie menjadi semakin posesif, sementara Zack menjadi semakin tertekan dengan situasi tersebut. Pada awal bulan Oktober tahun 2006, terjadi pertengkaran yang menjadi puncak dari konflik antara Zack dan Eddie. Di tengah kekacauan emosional, Zack mencekik Eddie hingga tewas di apartemen mereka. Setelah membunuh Eddie, Zack tampaknya kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Ia tidak melaporkan pembunuhan itu kepada polisi, tetapi justru mencoba untuk menyembunyikan jejak perbuatannya dengan cara yang sangat kejam. Zack memutilasi tubuh Eddie, memotong-motong bagian tubuhnya dan menyimpannya di dalam kulkas serta oven apartemen. Dalam upaya untuk menghapus jejak kejahatannya, ia menggunakan alat-alat rumah tangga dan membersihkan apartemen dengan teliti. Zack bahkan mencoba memasak beberapa bagian tubuh Eddie, meskipun tak ada indikasi yang jelas apakah ia benar-benar berniat untuk melakukan kanibalisme. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam kondisi mental yang benar-benar terganggu. Selama beberapa hari setelah pembunuhan, Zack berusaha untuk hidup seperti biasa. Ia tetap bekerja, bertemu dengan teman-temannya, dan mencoba untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang salah. Namun beban rasa bersalah yang ia rasakan mulai menghancurkan dirinya dari dalam. Zack menulis catatan di jurnalnya, di mana ia menggambarkan secara detail apa yang ia lakukan dan perasaannya tentang tindakan tersebut. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2006, Zack Bowen mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap Omni Royal Orleans Hotel. Di kantongnya ditemukan sebuah catatan bundir yang memberikan instruksi kepada polisi untuk pergi ke apartemen mereka di Rampart Street. Catatan tersebut berisi pengakuan tentang apa yang telah ia lakukan kepada Eddie dan rincian mengerikan tentang pembunuhan serta upayanya untuk menyembunyikan kejahatannya. Ketika polisi tiba di apartemen, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Bagian-bagian tubuh Eddie disimpan di dalam kulkas, sementara beberapa bagian lainnya ditemukan di oven yang telah dibersihkan dengan hati-hati oleh Zack. Bau menyengat memenuhi apartemen, dan ada tulisan di dinding yang mengungkapkan rasa penyesalan dan keputusan Zack. Jurnal yang ditemukan di apartemen juga menggambarkan penderitaan mentalnya, dan bagaimana ia merasa terperangkap dalam kehidupannya sendiri. Kasus Zack Bowen dan Eddie Hall menjadi bukti nyata tentang dampak dahsyat dari trauma yang tidak diatasi, terutama bagi para veteran perang seperti Zack. PTSD yang dialami Zack membuatnya tidak bisa lagi menjalani kehidupan normal. Rasa frustasi, kesepian, dan ketidakmampuannya untuk mencari bantuan memperburuk kondisi mentalnya. Hal ini diperparah dengan hubungan yang penuh kekerasan dan emosi negatif bersama Eddie. Sementara itu, Eddie juga memiliki masalah emosional yang tidak kalah kompleks. Ia cenderung mengendalikan dan memiliki rasa cemburu yang berlebihan, yang seringkali memicu pertengkaran. Kombinasi antara trauma, penyalahgunaan zat, dan hubungan yang tidak sehat menciptakan situasi yang akhirnya meledak menjadi kekerasan yang mematikan. Setelah tragedi ini, kasus Zack dan Eddie menjadi cerita horor yang menghantui komunitas New Orleans. Orang-orang mengenang Zack dan Eddie sebagai pasangan yang awalnya romantis, namun akhirnya terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tidak terhindarkan. Apartemen tempat peristiwa itu terjadi bahkan menjadi objek wisata bagi mereka yang ingin merasakan suasana seram dari kisah tersebut. Kisah ini menggugah diskusi tentang pentingnya dukungan bagi para veteran perang, masalah kesehatan mental, dan dampak dari hubungan yang toksik. Hingga kini banyak yang masih mencoba memahami apa yang terjadi dalam pikiran Zack saat ia melakukan tindakan kejam tersebut. Meski mereka sudah tiada, kisah Zack dan Eddie tetap menjadi pengingat yang menyakitkan akan konsekuensi dari rasa bersalah, trauma yang tidak tertangani, dan hubungan yang penuh kekerasan. Banyak orang yang mengenang kisah ini dengan perasaan ngeri sekaligus iba, menyadari bahwa tragedi seperti ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba,
melainkan hasil dari akumulasi berbagai faktor emosional dan psikologis yang dibiarkan tanpa penanganan. Kasus Zack Bowen dan Eddie Hall segera menjadi sorotan utama media lokal dan nasional setelah penemuan yang mengerikan di apartemen mereka. Cerita ini menjadi semakin menarik perhatian karena latar belakang mereka sebagai pahlawan kecil pasca badai Katrina yang bertahan ketika banyak orang lainnya melarikan diri. Perubahan dari pasangan yang tampak romantis menjadi tragedi mengerikan membuat publik terpana. Banyak orang sulit mempercayai bahwa Zack yang dikenal ramah dan penuh perhatian bisa berubah menjadi pembunuh yang kejam. Media sering menggambarkan kisah ini sebagai cinta yang berubah menjadi horor, menyoroti kontras antara awal hubungan mereka yang tampak manis dengan akhir yang begitu brutal. Liputan tentang Zack sebagai veteran perang juga memicu perdebatan mengenai bagaimana sistem gagal memberikan dukungan yang cukup bagi para veteran yang kembali ke kehidupan sipil setelah mengalami trauma. Banyak pihak mengkritik kurangnya layanan kesehatan mental yang disediakan bagi para tentara yang kembali dari medan perang. Selain itu, kasus ini menjadi bahan perbincangan di kalangan komunitas New Orleans. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Zack adalah korban dari sistem yang gagal menangani kesehatan mental para veteran, sementara yang lain melihatnya sebagai pelaku yang bertanggung jawab penuh atas kejahatan yang ia lakukan. Eddie, yang juga memiliki masalah emosional dan kecanduan, seringkali digambarkan sebagai korban dari kekerasan domestik yang berujung pada kematian tragisnya. Apartemen di Rampart Street tempat Zack dan Eddie tinggal menjadi salah satu lokasi yang menyimpan kenangan suram dari kejadian ini. Setelah peristiwa pembunuhan, apartemen tersebut menarik perhatian banyak orang yang penasaran akan kejadian di balik dindingnya. Banyak kisah dan legenda urban yang bermunculan dengan klaim bahwa apartemen tersebut berhantu. Beberapa orang yang tinggal di daerah tersebut mengaku pernah mendengar suara-suara aneh atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat ketika melewati tempat itu. Apartemen itu sendiri menjadi simbol dari tragedi Zack dan Eddie, sebuah tempat yang dulunya menjadi rumah bagi dua orang yang saling mencintai, namun berubah menjadi tempat kejahatan yang mengerikan. Meskipun kisah mereka mengerikan, orang-orang New Orleans mengenangnya sebagai bagian dari sejarah kota yang penuh dengan cerita-cerita misterius dan tak terduga. Selain itu, kisah Zack dan Eddie juga sering dibahas dalam berbagai tur horor di French Quarter, di mana pemandu wisata menceritakan kisah tragis ini kepada para wisatawan yang tertarik akan sisi gelap kota tersebut. Hal ini memperkuat legenda dan mitos di sekitar kasus mereka, menjadikan Zack dan Eddie sebagai bagian dari cerita hantu dan sejarah kelam di New Orleans. Kasus ini menyisakan banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh masyarakat tentang pentingnya kesadaran akan kesehatan mental, terutama bagi mereka yang mengalami trauma. Zack adalah contoh nyata bagaimana seorang yang mengalami PTSD bisa jatuh ke dalam jurang, depresi, dan kekerasan jika tidak mendapatkan dukungan yang tepat. Tragedi ini juga menjadi peringatan bahwa hubungan yang penuh kekerasan dan masalah emosional bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya jika tidak ditangani dengan serius. Bagi banyak orang, Zack adalah representasi dari seorang pria yang putus asa dan terperangkap oleh masa lalunya yang kelam. Ia tidak pernah benar-benar pulih dari trauma yang dialaminya selama bertugas di medan perang, dan ketika ia kembali ke kehidupan sipil, tidak ada yang bisa membantu mengarahkan dirinya ke jalur pemulihan. Kehidupannya yang terombang-ambing, hubungan yang tidak stabil dengan Eddie, dan kecanduannya pada alkohol menciptakan kondisi yang semakin memperburuk keadaan mentalnya. Sebaliknya, kisah Eddie adalah pengingat akan betapa pentingnya dukungan emosional bagi individu yang juga mengalami kesulitan dalam mengatasi masa lalunya. Eddie adalah seorang wanita yang mencoba menemukan kedamaian di dalam hidupnya, namun justru terjebak dalam hubungan yang berakhir dengan tragis. Kehidupan Eddie berakhir di tangan seorang yang mungkin ia percaya, dan ini menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang bahaya dari hubungan yang tidak sehat dan penuh kekerasan. Untuk mencegah kejadian serupa, banyak yang berpendapat bahwa perlu ada perubahan dalam cara kita menangani masalah kesehatan mental dan trauma, terutama bagi para veteran perang. Dukungan psikologis yang memadai serta program reintegrasi yang baik bagi para veteran sangat diperlukan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil serta pengalaman yang traumatis di medan perang. Ini termasuk menyediakan akses yang lebih mudah ke terapi dan konseling untuk membantu mereka mengatasi pengalaman yang traumatis. Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan tanda-tanda hubungan yang penuh kekerasan dan potensi bahaya yang ditimbulkan. Keluarga,
teman, dan komunitas perlu lebih waspada terhadap tanda-tanda kekerasan dalam hubungan dan memberikan dukungan atau bantuan kepada mereka yang mungkin berada dalam bahaya. Tragedi ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda peringatan sebelum kejadian-kejadian mengerikan terjadi, dan jika kita lebih peka, mungkin tragedi seperti ini bisa dihindari. Kisah Zack Bowen dan Eddie Hall adalah kisah yang kompleks dan menyedihkan, yang menggabungkan elemen-elemen cinta, kekerasan, trauma, dan kematian. Ini adalah kisah tentang dua orang yang mencoba untuk menemukan kedamaian di tengah kehidupan yang penuh dengan luka, namun akhirnya terjebak dalam spiral kegelapan yang tidak bisa mereka kendalikan. Meski mereka berdua sudah tiada, cerita mereka tetap hidup dalam ingatan banyak orang, menjadi bagian dari sejarah kelam New Orleans yang misterius. Kisah ini menunjukkan betapa rapuhnya batas antara cinta dan kekerasan, serta bagaimana trauma yang tidak terungkap bisa memicu kehancuran. Nah, itu tadi adalah kisah dari Zack Bowen dan Eddie Hall. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video, and thank you for watching.